Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam hormat kami kepada seluruh sahabat Pondok Pesantren Hidayatullah Merauke. Ya, tadi saya sudah mencoba untuk live atau siaran langsung, tapi dengan mungkin aku salah tekan, salah pencet ya, jadi gagal tadi live-nya. Alhamdulillah. Salam persaudaraan untuk semua teman-teman. Saya dari Pondok Pesantren Hidayatullah Merauke, ya, ingin sedikit berbagi tentang apa sih ya Pondok Pesantren Hidayatullah Merauke itu. Ini kebetulan aku lagi santai aja, lagi pakai kaos oblong, nggak pakai baju yang rapi-rapi amat, kaos oblong doang. Ya, ditemani dengan kipas angin. Kemudian ya duduk-duduk aja di atas dipan, ya, di kasur, ya, sambil ngobrol-ngobrol kita di sini. Saya cuma ingin cerita apa sebenarnya Hidayatullah itu, ya, apa sesungguhnya tujuan berdirinya Pondok Pesantren Hidayatullah itu dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Karena kita itu ada di seluruh Indonesia, teman-teman, dari Sabang sampai Merauke, ya. Hidayatullah itu ya didirikan yang pertama untuk membentuk dan membantu pemerintah dalam rangka ya memperbaiki akhlak manusia. Nah, itu yang paling penting, memperbaiki akhlak manusia. Karena hari ini, teman-teman, kalau kita perhatikan, akhlak manusia itu begitu buruk sekali, ya, begitu buruk sekali. Apa contohnya? Yang pertama, manusia ini salah satu keburukannya, ya, yang mungkin tidak perlu kemudian saya jelaskan lagi. Yang pertama, manusia ini kalau tidak terbimbing di jalan yang benar, itu tentu ya kelakuannya akan buruk, ya kan? Kelakuannya akan buruk. Coba lihat anak-anak muda sekarang kalau ndak di pesantren, kalau ndak di pondok pesantren. Anak-anak perempuan terutama pakai baju seksi, pakai celana seksi, pakai celana yang gaul, ya, pakai celana yang mungkin tidak mencerminkan bahwasanya dia seorang muslimah, ya, seorang muslimah. Kita tuh, teman-teman, harus istilahnya tuh ya menggunakan baju tuh ya baju yang syar'i gitu loh, menggunakan pakaian tuh ya pakaian yang syar'i gitu loh. Kadang-kadang ada orang bertanya, untuk apa kita pakai pakaian syar'i? Untuk apa kita pakai baju-baju syar'i? Yang pertama dan yang paling utama, kenapa kita pakai baju-baju yang syar'i, ya? Khususnya untuk kaum mukminah, untuk kaum muslimat, untuk para wanita. Kenapa harus pakai baju-baju yang syar'i? Karena dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sudah disuruh sama Allah supaya perempuan-perempuan muslim dan muslimah itu menggunakan hijab, ya kan? Makanya Nabi itu ditegur waktu itu kan memang belum ada hijab, ya, istri-istri Nabi itu semuanya memperlihatkan rambut mereka. Nah, makanya turun satu ayat dalam Al-Quran yang bunyinya, ya ayyuhan nabi, katanya, wahai Nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya, wahai Nabi, sampaikanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan seluruh wanita kaum muslimin agar mereka mengulurkan jilbabnya. Yang dengan jilbab itu mereka tidak mudah untuk diganggu, guys. Nah, jadi ternyata banyak kejadian-kejadian kan. Kalian mungkin dengar berita, baca sosmed, ada kejadian perempuan diperkosa, perempuan dikriminalisasi, dihabisi hak-haknya semua, ya. Ya, makanya ya, ada perempuan itu yang dihabisi
sampai trauma, tidak mau lagi ini, tidak mau lagi itu, trauma, ya. Diculik malam-malam, kemudian ya dia diperkosa hak-haknya, diambil semuanya, ya, bahkan sesuatu yang paling berharga untuk perempuan diambil juga sama dia. Nah, kenapa? Jangan salahkan laki-lakinya, salahkan diri kita sendiri. Boleh jadi karena pakaian kita yang terlalu seksi, karena pakaian kita yang terlalu aduhai, sehingga kemudian memancing manusia-manusia yang bermata jelek dan bermata jalang untuk melakukan, ya, hal yang tidak benar. Makanya guys, ya, kami dari Pondok Pesantren Hidayatullah menyarankan betul-betul, terutama untuk anak-anak perempuan, masuk pondok aja, ya, masuk pondok. Karena karakter Anda ketika di pondok akan kami bina betul-betul, ya, akan kita bina betul-betul supaya berubah, ya. Baju-baju seksi yang kalian pakai nggak ada gunanya. Ingat, pakaian-pakaian seksi yang kalian pakai itu nggak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya. Untuk apa kalian pakai baju-baju kayak gitu, ya? Baju-baju jilbab tapi ketat, jilbab tapi kok terlihat lekuk tubuhnya, sama aja. Aku udah pakai hijab kok Ustadz, ya, tapi telanjang, ya. Makanya diibaratkan perempuan-perempuan yang begitu seperti keledai. Guys, perempuan itu seperti permen di warung. Coba misalnya ada orang jual permen di warung kan, dia lihat, ih, ini permen kok manis, permen kok enak, ngono loh. Terus kemudian ada yang beli. Nah, Bu, beli permennya ya berapa, misalnya 5.000. Nah, nanti ibunya nanya, Mas, ini ada ya permen yang sudah dibuka, ada juga permen yang udah dibungkus, yang masih dibungkus. Nah, secara pikiran orang normal, dia pilih yang mana? Dia pilih yang sudah dibuka atau dia pilih yang masih dibungkus? Kalau dia masih berpikiran sehat, maka dia akan mengatakan, aku milih yang dibungkus aja, Bu. Kenapa? Karena yang dibuka itu sudah tersentuh lalat, sudah tersentuh bakteri-bakteri, sehingga tidak sehat untuk dimakan. Maka dia pilih yang dibungkus. Begitupun perempuan. Perempuan itu mulia karena hijabnya. Perempuan itu tidak dikorek-korek sama orang gara-gara hijabnya. Jadi kalau perempuan pandai menjaga dirinya, maka dia adalah manusia yang paling beruntung di permukaan bumi ini. Makanya kata Nabi, perempuan itu masuk neraka, paling banyak masuk neraka. Kenapa? Karena perempuan itu selain dia kufur kepada Allah, dia itu yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Dia itu juga kufur kepada suaminya, dan dia juga kufur kepada manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Yang mencoba untuk memuliakan dia nggak mau. Alah, pakai hijab kayak apa aja, males aku, panas, ya. Masih mau dimuliakan dengan suaminya. Dek, istriku pakai baju yang syar'i, istriku pakai baju gamis yang syar'i. Bilang, alah, pakai baju-baju gitu, ya, nggak enak ah, males gitu. Nggak seperti itu juga. Setidaknya menggunakan jilbab, menggunakan hijab supaya lebih terjaga. Karena dirimu itu, hai wanita, hanya untuk orang yang berhak saja. Ya, kalau Anda dilamar, sudah menikah, Anda mau telanjang depan suami Anda, halalan thayyiban, ya kan? Seperti itu loh. Nah, makanya tujuan Pondok Pesantren Hidayatullah dibentuk di seluruh Indonesia ini untuk membantu pemerintah dalam hal itu. Ya, perempuan-perempuan semuanya masuk pondok supaya kita bina, kita didik menjadi anak-anak yang solihah, berbakti sama orang tua, dan masuk surga. Nah, apalagi yang cowok. Yang cowok kita ajarkan untuk bagaimana menghafal Quran, bagaimana cara Grand MBA, semua nanti akan kita ajarkan. Apa Grand MBA? Bagaimana cara belajar untuk mengajarkan Al-Quran, mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Gitu loh. Makanya Hidayatullah itu ada di seluruh Indonesia. Oke, mungkin itu aja ya, sedikit pemaparan singkat dari saya dan sedikit perkenalan tentang Hidayatullah itu, ya. Untuk apa dibuat, untuk apa dibentuk, ya. Sekali lagi, Hidayatullah adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang sosial. Ya, karena kita punya lasnas namanya lasnas BMH, ya. Kalau antum mau infak, mau sedekah, mau apa, silakan. Berikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa kita, ya. Karena ya, tanpa para muzaki, tanpa para teman-teman donatur, maka Hidayatullah bukanlah apa-apa. Tapi kita ini, ya,
sama-sama kita berjuang ya, menegakkan li'ala'i kalimatillah untuk menjadikan generasi-generasi muda Islam ini lebih baik lagi. Ya, lebih tahu di mana dia tinggal. Ya, dia tahu kapan kita menggunakan hijab, kapan kita tidak menggunakan hijab ya. Seperti itu. Oke. Silakan komentar video ini bagus atau tidaknya. Silahkan like, kalau suka ya di like, dibagikan ke teman-teman Facebook kalian yang lain. Oke. Terima kasih yang sudah bersahabat dan berteman dengan Ahmad Hasan Al-Banna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.